Misalnya si oligarki tersebut berharap tentang tambang, tentang konsesi kehutanan, tentang konsesi proyek dan segala macamnya. Coba Anda bayangkan. Di sini kepala dinas tidak berdaya, masyarakat tidak berdaya. Kecuali kita bisa menciptakan oposisi jalanan. Karena oposisi parlemen yang secara resmi terbentuk sudah tidak bekerja. Itu salah satu yang dikeluhkan oleh banyak pihak, banyak peneliti tentang sistem pilkada langsung. Namun, bagi yang pihak-pihak yang berpendapat tetap ingin mempertahankan sistem pilkada langsung, itu mengatakan kepada pihak yang ingin mengembalikan sistem pilkada ke dewan dengan sebuah pepatah ibarat mengatakan rupa buruk cermin dibelah. Jadi maksud para pendukung sistem pilkada langsung, andaikan sistem pilkada ini masih buruk, bukan sistemnya yang dirubah tapi diperbaiki hal-hal yang masih belum sempurna. Kami berpandangan kami tidak setuju dengan kembali ke pemilihan melalui DPRD. Sekedar ingin mengingatkan bahwa pemilihan di DPRD itu pemilihan yang juga banyak masalah gitu. Dan salah satunya juga masalah uang di sana juga besar. Lain itu adalah yang terpilih oleh DPRD ternyata tidak dikehendaki oleh masyarakatnya, jadi masyarakat di daerah tersebut, sehingga protes terjadi, pemerintahannya berjalan itu tidak henti dengan kekecewaan, protes-protes, demo-demo, kira-kira gitu ya. Saya setidaknya mempunyai beberapa usulan di dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penalaran saya masih mengatakan bahwa sistem pilkada langsung itu tetap lebih baik daripada sistem pilkada tidak langsung. Oleh karena apa? Oleh karena dengan sistem pilkada langsung itu partisipasi publik itu lebih merata dibandingkan tidak langsung. Sehingga kendali oligar politik di dalam menentukan keberhasilan seorang calon itu tidak bisa dijamin 100%. Sebagai contoh, bagaimana pemilihan wali kota Makassar di mana bisa dimenangkan oleh kota kosong. Yang kedua, ada totalitas upaya atau effort daripada calon dan tim sesnya di dalam berkompetisi. Karena kompetisi ini harus menjangkau banyak pihak. Dari level atas sampai level bawah di semua kelas sosial masyarakat. Tentu calon dan tim sukses tidak bisa tidak bekerja secara maksimal. Yang ketiga, suasana kompetisi di dalam sistem pilkada langsung ini akan lebih terasa dibandingkan sistem pilkada tidak langsung. Kalau sistem pilkada tidak langsung, mungkin rakyat tidak tahu kapan wakilnya di dewan bersidang memutuskan siapa yang bakal menjadi pemimpin daerahnya. Tapi kalau sistem pilkada langsung karena ada keterlibatan publik akan lebih terasa. Terus yang keempat, secara ekonomi masyarakat bisa menikmati karena akselerasi ekonomi itu dengan pengeluaran oleh oligar tersebut di dalam sistem pemilu kada akan terasa mulai dari pengeluaran kaos, stiker, dan bahan-bahan kampanye lainnya termasuk pengamanan dan seterusnya. Namun yang perlu menjadi catatan kita bersama di dalam sistem pilkada langsung ini adalah yang perlu kita perbaiki adalah peningkatan literasi. Karena ada sebuah penelitian di Amerika mengatakan bahwa sebaiknya demokrasi itu diberlakukan pada tingkatan GDP atau pendapatan domestik negara tersebut dan pada tingkat literasi masyarakatnya
sudah tinggi. Kenapa demikian? Karena sistem pilkada langsung itu mensyaratkan tanggung jawab kesadaran memilih itu kepada personality. Sehingga seorang sebagai personality, sebagai pribadi dituntut tanggung jawabnya, kecerdasannya di dalam menentukan sebuah pilihan. Nah, otomatis ketika dia memilih, motivasi dia memilih itu harus terlepas dari apapun selain daripada analisa dia sendiri. Karena mungkin ingin dipengaruhi dengan uang, dia sudah pendapatannya sudah tinggi, terus ingin dipengaruhi dengan retorika, sementara dia literasinya cukup tinggi, sehingga dia ada kemapanan, kestabilan dalam menentukan pilihan. Itu kondisi idealnya, bahwa sistem demokrasi seperti sekarang yang kita anut idealnya adalah diberlakukan pada saat GDP negara kita itu sudah tinggi, plus literasi juga sudah tinggi. Tapi oke lah, mungkin apa yang diusulkan oleh para pembuat undang-undang tersebut mungkin memiliki analisa lain saat itu, oke lah, kita terima. Maka daripada itu, kalau ini sistem ini terus dilaksanakan, harus ada perbaikan di masalah literasi. Jadi seorang memilih bukan atas dasar transaksional, psikologis, tapi betul-betul atas dasar rasional. Ini harus kita catat bersama supaya ada perbaikan. Nah, yang kedua yang perlu kita perbaiki juga adalah masalah penegakan hukum. Jadi kalau memang ingin pilkada ini semakin bermutu, ya penegakan hukum harus to be or not to be, harus to be realized in the field. Harus betul-betul kita laksanakan. Jangan sampai penegakan hukum tidak ada. Kepada siapa? Pertama, kepada calon yang merencanakan untuk melakukan money politik. Yang kedua, calon penerima money politik. Kalau itu ditegakkan, saya yakin akan ada ketakutan di dalam masyarakat untuk menerima uang dan berhati-hati. Nah, selama ini kan yang kita lihat masih sangat kurang. Itu masih sering kita biarkan. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Tolong jangan rampas hak pilih kami. Saudara. Dan yang terakhir, yang harus kita perbaiki adalah peraturan yang transparan dan jalannya pemilu yang tersosialisasi dengan baik oleh KPU. Termasuk juga pengawasan yang super ketat daripada calon-calon yang berstatus incumbent, karena mereka potensial untuk menggunakan semua perangkat-perangkat pemerintahan untuk memilih. Misalnya seorang camat, karena dia masih incumbent, diminta untuk memenangkan calon A misalnya. Kalau tidak, maka si camat akan dipindahkan atau dibinasi. Demikian juga kepala dinas ataupun lurah dan seterusnya. Termasuk penyalahgunaan program-program di bantuan di masyarakat. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian bahasan kita. Dan kalau ada hal-hal yang perlu kita lebih dalam, tolong tulis di komen dan akan kita bahas secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya di One and Few Channel. Kita akan bahas lebih mendalam sehingga literasi kita akan lebih baik, sehingga menjadi sumbangan kita bagi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.